Selamat datang semuanya di video saya hari ini. Di video ini, saya ingin berbagi beberapa kebiasaan dan praktik yang para biksu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga ingin berbagi cerita kisah nyata aktivitas seorang biksu sehari-hari. Kami percaya kebiasaan dan praktik ini dapat membantu Anda mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan lebih memuaskan. Cerita ini adalah sudut pandang pertama dari seorang biksu. Pernahkah Anda melihat orang-orang yang melakukan hal-hal luar biasa yang membuat orang rata-rata bertanya-tanya dan berpikir bagaimana mungkin orang itu melakukan hal itu? Beberapa orang menyebutnya keberuntungan, beberapa orang menyebutnya kepintaran, dan beberapa orang menyebutnya keterampilan. Namun, saya akan mengatakan rahasia di balik pencapaian mereka adalah serangkaian kebiasaan baik yang mereka lakukan dan praktikkan setiap hari. Kebiasaan dan praktik tersebut telah menjadi bagian normal dari hidup mereka. Itulah mengapa kita harus memfokuskan pikiran kita pada kebiasaan dan praktik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang kita lakukan dan pikirkan setiap hari membentuk siapa diri kita, membentuk karakter kita. Oleh karena itu, kita harus fokus pada kebiasaan baik dan mencoba sebisa mungkin untuk menghilangkan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan yang baik. Saya percaya kebiasaan para biksu dan kebiasaan pribadi ini akan membantu Anda mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan lebih memuaskan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas kebiasaan-kebiasaan ini. Praktik pertama adalah praktik bersyukur di pagi hari. Ini adalah sesuatu yang kami, para biksu, praktikkan setiap pagi, yaitu dengan berterima kasih dan bersyukur atas segala sesuatu dan setiap orang dalam hidup kami. Hal pertama yang saya praktekkan adalah bersyukur kepada Buddha, kemudian atas ajaran-ajarannya yang disebut Dhamma, dan komunitas para biksu yang mulia yang disebut Sangha. Ini adalah 3 permata dalam hidup saya, jadi saya bersyukur atas ketiga permata tersebut. Saya juga dengan tulus bersyukur kepada guru saya yang mengajarkan saya ajaran Buddha, orang tua saya, saudara-saudara biksu saya, dan orang-orang yang memberi saya makanan. Sebagai biksu, kami tidak mencari uang dan tidak memasak, jadi orang-orang datang ke kuil dan memberi kami makanan. Ketika kami menerima makanan, kami dengan tulus berterima kasih kepada mereka. Saya juga bersyukur kepada semua orang yang membantu saya sepanjang hari. Sebagai contoh, ada banyak orang yang membantu saya membuat video ini. Jadi, setiap pagi saya bersyukur kepada mereka dan Anda juga bisa bersyukur kepada mereka. Anda juga bisa berterima kasih atas segala sesuatu, setiap pengalaman, dan setiap orang dalam hidup Anda. Ingatlah bahwa Anda juga bisa bersyukur kepada orang-orang jahat, orang-orang yang memberi Anda masa-masa sulit. Mengapa kita harus bersyukur kepada orang jahat dan kasar yang memberi kita masa-masa sulit dalam hidup kita? Karena merekalah orang-orang yang memberi kita kemampuan untuk melatih kesabaran dan kekuatan mental. Tanpa mereka, hidup kita akan kurang menarik. Semakin banyak kita menghadapi tantangan, semakin banyak kita menghadapi masa-masa sulit, akan ada cerita untuk kita ceritakan. Jadi, kita bisa berterima kasih kepada mereka karena telah membuat kisah hidup kita lebih menarik. Dengan cara itu, Anda dapat mempraktikkan rasa syukur ini setiap pagi. Ketika Anda mempraktikkan rasa syukur dan berterima kasih atas segala sesuatu dan setiap orang dalam hidup Anda mulai merasakan nilai hidup Anda. Terkadang kita lupa bahwa kita memiliki nilai dalam hidup kita dan berpikir, oh, hidupku sengsara, hidupku tidak berharga, hidupku tidak bernilai. Tetapi jika Anda benar-benar memikirkannya, jika Anda benar-benar fokus, hidup kita lebih berharga. Jadi, praktik pertama adalah mempraktikkan rasa syukur di pagi hari. Praktik kedua yang ingin saya bagikan hari ini adalah meditasi pagi. Meditasi pagi adalah salah satu praktik terpenting yang kami lakukan dalam kehidupan sebagai biksu. Mengapa bermeditasi di pagi hari?
Pagi hari adalah salah satu waktu terbaik untuk bermeditasi karena pikiran Anda begitu tenang dan damai pada saat itu, dan lingkungan Anda juga tenang dan damai. Meditasi pagi memberi Anda awal yang segar untuk hari Anda. Sebagai meditasi pagi, biasanya kami para biksu pertama-tama mempraktikkan meditasi cinta kasih, dan beberapa biksu mempraktikkan meditasi kesadaran, meditasi pernapasan, dan banyak meditasi lainnya. Jadi, tergantung pada pilihan Anda apa yang ingin dipraktikkan dan tidak. Meditasi pagi adalah salah satu praktik terbaik dan hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk memulai hari Anda dengan awal yang segar. Praktik ketiga adalah menulis jurnal. Ini adalah sesuatu yang saya lakukan setiap hari untuk meninjau hari saya, apa yang saya lakukan, dan apa yang lupa saya lakukan. Saya juga meluangkan waktu untuk menuliskan semua hal baik dan perbuatan baik yang telah saya lakukan dan merasa bahagia karenanya. Terakhir, Anda dapat menyisakan ruang untuk menuliskan semua hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda. Ketika Anda menuliskan semua hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda dan melakukannya setiap hari, itu menjadi kebiasaan untuk mengingat semua hal baik dan berharga dalam hidup Anda. Dan Anda akan merasa hidup Anda jauh lebih berharga. Jadi, menulis jurnal adalah salah satu kebiasaan yang dapat Anda tambahkan ke dalam hidup Anda untuk membuatnya lebih bahagia dan lebih memuaskan. Praktik keempat adalah makan dengan penuh kesadaran dalam kurung mindful eating. Ini adalah praktik yang kami, para biksu, lakukan hampir setiap hari. Biasanya, sebagai biksu, kami hanya makan 2 kali sehari, dan di beberapa vihara, beberapa biksu hanya makan sekali sehari. Jadi, saat kami makan, kami menjadi penuh perhatian dan memfokuskan pikiran kami pada makanan yang kami makan. Langkah pertama adalah mengingat dan merenungkan tujuan makan. Apa tujuan makan? Sebagai seorang biksu, kami makan untuk membantu kesehatan dan perjalanan spiritual kami. Jadi, ketika Anda mengingatnya, Anda tahu bahwa Anda makan dengan suatu tujuan. Langkah selanjutnya adalah menjadi lebih penuh perhatian dan memfokuskan pikiran kita pada makan. Anda dapat memfokuskan pikiran Anda pada tekstur makanan, rasa makanan, kehangatan makanan, dan cukup menyadarinya. Saat makan, lingkungan di sekitar dan ketika semua orang makan dengan cara yang sama, suasana di sekitar menjadi sangat tenang dan damai seperti di ruang makan vihara. Satu hal menarik tentang ruang makan vihara adalah suasananya yang sangat tenang dan hening saat para biksu makan karena mereka menjadi penuh perhatian terhadap makanan mereka. Jadi, makan dengan penuh kesadaran adalah salah satu praktik yang dapat Anda lakukan dalam hidup Anda. Jika Anda memiliki kehidupan yang sibuk dan tidak punya waktu terpisah untuk bermeditasi, Anda dapat mempraktikkan makan dengan penuh kesadaran ini sebagai meditasi. Jika Anda ingin tahu cara mempraktekannya, Anda dapat menonton video ini di sini, di mana saya telah membuat video terpisah tentang cara bermeditasi dalam kehidupan yang sibuk. Silahkan tonton juga. Jadi, praktik penuh kesadaran ini adalah salah satu praktik baik yang dapat Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Praktik kelima dan terakhir yang ingin saya bagikan kepada Anda hari ini adalah merencanakan hari. Mengapa kita harus merencanakan hari? Karena sebagian besar waktu kita menghabiskan hari kita dalam mode autopilot. Kita selalu berpikir apa yang harus kita lakukan selanjutnya, terkadang kita bertanya-tanya apa yang akan kita lakukan, dan terkadang kita melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Kita tidak memprioritaskan hal-hal penting dalam hidup kita dan melewatkan semua hal penting tersebut. Itulah mengapa sangat penting untuk merencanakan hari Anda sebelum Anda memulainya. Jadi, setiap hari sebelum Anda tidur, Anda dapat mengambil buku atau apapun yang Anda gunakan untuk mencatat dan merencanakan hari Anda. Prioritaskan hal-hal terpenting yang harus Anda lakukan dan fokuskan selama hari itu, dan cobalah untuk melakukan tugas terpenting tersebut di tempat pertama. Cobalah sebisa mungkin.
Cobalah untuk melakukan tugas yang paling penting dan paling sulit di hari itu terlebih dahulu. Mengapa Anda harus melakukan ini? Karena setelah melakukannya, Anda akan memiliki kebebasan mental dan kejernihan mental untuk melakukan dan fokus pada hal-hal lain yang bernilai dalam hidup Anda. Jadi, setiap malam sebelum memulai hari, rencanakan hari Anda dan mulailah hari itu. Jangan melangkah ke hari itu tanpa rencana. Maka hari Anda akan terencana dan Anda akan memiliki lebih banyak waktu luang, dan Anda dapat mengalokasikan waktu yang baik untuk memiliki kebebasan mental dan untuk berlatih meditasi dan spiritualitas. Sekarang, banyak orang mengeluh, "Oh, kami tidak punya waktu untuk bermeditasi, kami tidak punya waktu untuk membaca buku karena kami sangat sibuk." Tidak, setiap orang tidak sibuk karena setiap orang memiliki 24 jam. Kita semua memiliki 24 jam, bahkan orang sibuk, orang yang tidak sibuk, orang yang terorganisir, orang yang tidak terorganisir, kita semua memiliki 24 jam. Ini semua tentang bagaimana kita mengatur hari kita, bagaimana kita merencanakan hari kita. Jadi, sangat penting untuk merencanakan hari Anda dan mengerjakan rencana itu, dan kemudian Anda dapat memiliki hari yang lebih bebas dan lebih bahagia. Inilah beberapa praktik yang saya lakukan secara pribadi dan yang kami, para biksu, lakukan dalam kehidupan kami sebagai biksu, yang dapat Anda tambahkan ke dalam hidup Anda. Saya pikir beberapa praktik ini mungkin sudah Anda lakukan. Tetapi jika belum, tambahkan ke dalam hidup Anda, dan Anda akan mulai merasakan bahwa hidup Anda lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih memuaskan. Saya berharap Anda semua sehat dan bahagia. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kalau mau berdiskusi, berpendapat, atau ada request video, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya konten-konten edukasi semakin berkembang di Indonesia.